Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli, Stambuk O271191026, Fakultas Peternakan dan Perikanan, jurusan Aquakultur, Universitas Tadulako. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum perkembangan hewan secara mandiri dengan judul Praktikum Sistem Reproduksi Hewan Jantan dan Betina. Tujuan praktikum untuk mengenal bagian-bagian dan susunan sistem reproduksi internal maupun eksternal, serta memahami fungsinya. Di sini dapat dilihat reproduksi pada ikan jantan, ada testis, epididymis, vas deferens, ginjal, saluran kencing, kloaka, dan lubang urogenital. Sedangkan pada sistem reproduksi ikan betina, di sini ada corong, ovarium, oviduk, ginjal, saluran kencing, kloaka, dan usus. Setiap makhluk hidup memiliki masa hidupnya masing-masing. Nah, setelah masa hidupnya berakhir, maka dia akan mati. Untuk melestarikan spesiesnya, maka dibutuhkanlah suatu sistem yang dinamakan sistem reproduksi untuk memperbanyak keturunannya. Reproduksi sendiri dideskripsikan sebagai proses biologis yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan lebih banyak lagi spesiesnya. Reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan, sedangkan reproduksi seksual membutuhkan gamet jantan untuk membuahi gamet betina. Masukkan ikan nila jantan ke dalam larutan alkohol untuk membius ikannya. Setelah ikan mati, bersihkan dari sisiknya untuk mempermudah pembedahan. Mulai pembedahan dari anus lurus ke arah mulut. Ini adalah gonad jantan atau testis. Ikan jantan memiliki sepasang testis. Spermatozoa yang berasal dari testis akan dialirkan ke saluran sperma atau vas deferens, kemudian menuju lubang urogenital. Lubang urogenital adalah lubang tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran kencing. Melalui lubang inilah spermatozoa akan dikeluarkan. Nah, letak dari saluran urogenital berhubungan dengan anus. Testis merupakan organ reproduksi internal pada ikan. Nah, biasa bentuk testis itu berbentuk panjang ataupun longitudinal, biasanya berwarna putih, fungsinya untuk menghasilkan sel sperma. Ciri-ciri dari testis itu sendiri yaitu lonjong, licin, kuat, lebih kecil daripada ovarium, terletak pada dinding dorsal bagian tubuh, warna putih kekuningan dan halus, dan berat dapat mencapai 12% dari berat tubuh atau lebih. Fertilisasi ikan. Ikan dapat melakukan dua fertilisasi, yaitu fertilisasi internal dan eksternal. Nah, biasanya ikan yang melakukan fertilasi secara internal itu termasuk ikan jenis ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak. Pada prosesnya, yaitu ketika sel sperma akan masuk ke dalam sel ovum ataupun sel telur yang ada di dalam tubuh ikan betina. Nah, setelah sel telur dibuahi sel sperma, akan dihasilkan zigot. Nah, contoh dari ikan yang melakukan fertilisasi secara internal ini adalah ikan gapi.
Sebagian besar ikan melakukan fertilisasi secara eksternal, yaitu terjadi di luar tubuh betina. Pada prosesnya, yaitu ketika ovum ataupun sel telur tadi telah siap dibuahi, maka itu akan dikeluarkan oleh ikan betina. Kemudian ikan jantan akan datang mendekati telur tadi, sehingga ikan jantan tersebut akan spermatozoa. Nah, ketika ovum ketemu dengan spermatozoa itu, dia akan terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Nah, ketika pembuahan itu terjadi, akan terbentuk zigot. Zigot ini akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio ikan.